Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih di kelas 9 di sekolah kita tercinta SMP Islam Al-Munawwarah. Minggu lalu kita telah belajar mengenai syarat dan rukun jual beli, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari pada kali ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai. Jual beli yang dilarang. Jual beli yang tidak sesuai syarat dan rukunnya adalah jual beli yang mengandung penindasan ataupun penipuan bagi salah satu pihak, baik si penjual maupun si pembeli. Nah, makanya syarat dan rukunnya harus sempurna terlebih dahulu, dilengkapi terlebih dahulu. Nah, kalau ada yang lupa apa itu syaratnya, apa itu rukunnya, silakan dicek kembali di video sebelumnya. Oke. Contohnya, jual beli yang dilarang itu menyakiti si penjual, si pembeli, atau orang lain. Maka jual beli yang seperti ini nggak boleh. Artinya, jangan sampai ada orang yang disakiti. Yang kedua, menyempitkan gerak pasaran. Artinya mengusahakan agar orang lain tidak laku dagangannya. Ini juga tidak boleh, karena ada unsur merugikan orang lain. Jangan sampai karena pengen dagangan sendirinya laku, akhirnya memfitnah atau membuat isu yang tidak benar mengenai dagangan orang lain. Itu nggak boleh, kecuali sesuai fakta ya. Tentu kalau sesuai fakta pun, misalkan si A jualannya nggak benar, tentu ada prosedur yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan main hakim sendiri. Dan yang ketiga adalah merusak ketentraman umum. Maksudnya barang-barang yang dijual mengandung bahaya seperti narkoba, minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak boleh ngejual sekiranya barang yang kita jual itu bakal merugikan orang lain atau bakal digunakan untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain. Itu tidak boleh. Niat kita menjual barang adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Oke, ini adalah 3 jual beli yang dilarang. Tapi di sini ada jual beli yang sah tapi dilarang. Jual belinya sih sah, tapi tidak boleh dilakukan. Apa saja? Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga kebanyakan orang menjualnya. Ini juga nggak boleh gitu, menang-menang duitnya banyak, barang biasanya gopean 500-an dia beli 5.000 misalkan. Karena hal semacam ini biasanya memiliki tujuan orang yang melakukan jual beli seperti ini. Tujuannya apa? Agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Oleh karena itu, jual beli yang seperti ini dilarang karena akan merugikan orang lain. 2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau yang sedang ditawar orang lain. Itu nggak boleh ya, meskipun jual belinya tetap sah, tapi kalau adab itu nggak boleh. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang dibeli orang lain. Hal ini berlaku juga ketika orang lain nawar barang A, jangan main serobot saja. Tetapi kalau mau barang tersebut, tunggu si pembeli yang pertama itu tidak jadi membelinya, baru silahkan dibeli. Jadi nggak boleh ya membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau sedang ditawar orang lain. Dan jual beli yang sah tapi dilarang yang ketiga adalah mencegat orang-orang yang membawa dagangan dari desa ke kota untuk dibeli barangnya, sedangkan orang yang
berada di pasar belum mengetahui harganya. Nah, hal ini juga dilarang. Misal ada petani dari desa dicegat sama orang, udah jual sama saya aja gitu. Harganya sekian. Ternyata harganya dia beli harganya murah, padahal pas di pasar justru harganya lebih mahal. Nah, hal semacam ini bisa merugikan si petani tersebut atau bisa merugikan si pembeli nanti pas di pasar. Nah, contohnya kayak gini misalkan, ada seorang petani membawa cabai dari ladangnya misalkan. Nah, harga cabai itu sebetulnya di pasar 1 kilo 20.000. Tetapi karena si petani ini nggak tahu kalau harga pasaran di pasar itu, harga pasaran cabai ini di pasar adalah 20.000, ternyata dibohongin nih sama orang yang mencegatnya bahwasanya harganya cuma 10.000 doang sekilo. Nah, ini akan merugikan orang lain, akan merugikan si petani tersebut. Makanya itu harus diketahui, harus sampai atau minimal si petani tersebut tahu harga pasaran cabai tersebut bahwasanya 20.000. Tetapi bagaimana kalau misalkan ya udahlah beli aja 10.000 saya ikhlas misalkan, padahal si petani tahu harga aslinya, itu nggak masalah kalau si petani tahu harga asli pasarannya. Tetapi kalau si petani nggak tahu harga pasarannya terus dibohongin sama orang yang nyegat tersebut, nah hal semacam ini tidak boleh meskipun jual belinya sah karena ada unsur merugikan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tatalaqur rukbana, yang berarti janganlah kamu mencegat orang-orang yang akan ke pasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, membeli barang untuk disimpan agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Nah, menimbun, ini nggak boleh menimbun barang. Misal kita tahu nih, sekarang masker misalkan, karena lagi musim corona kita timbun masker yang harganya murah, nanti pas pada butuh, pas pemerintah mewajibkan pakai masker, kita jual dengan harga tinggi. Ini yang nggak boleh kalau dia menimbun barang tersebut. Atau gas, karena tahu nih bakal naik nih minggu depan, maka minggu ini dia beli gas banyak, ditimbun banyak-banyak dengan harga yang lebih murah tentunya, pas minggu depan naik dia dijual. Itu juga tidak boleh karena itu merugikan orang lain. Jadi jual pada saatnya aja gitu, jual pada saat itu aja, jangan ditimbun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yahtakiru illa khotiun, tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang durhaka. Nah, selanjutnya jual beli yang sah tapi dilarang. Yang keenam adalah jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Nah, ini biasanya laki-laki misalkan, karena laki-laki kan wajib sholat Jumat. Terus yang kelima, menjual barang yang berguna tetapi barang tersebut akan digunakan untuk maksiat. Penjualan seperti ini dilarang karena akan digunakan untuk berbuat dosa. Menjual barang yang berguna tetapi barang tersebut akan digunakan untuk maksiat, dan si penjual tahu nih bahwasanya kalau si A membeli saya nih, membeli di saya akan digunakan untuk maksiat. Nah, itu nggak boleh dilakukan jual beli seperti itu, meskipun jual belinya sah tetapi dilarang. Dan yang ketujuh, jual beli barang dengan menipu seperti mengurangi timbangan, ukuran ataupun takarannya. Ataupun ya misal baju KW dianggapnya baju ori nih, ori, itu juga tidak boleh karena ada unsur tipuannya di situ. Dan jual beli yang sah tapi dilarang yang kedelapan adalah menawar sesuatu barang dengan maksud hanya untuk mempengaruhi orang lain agar mau membeli barang yang ditawarnya, sedangkan orang yang menawar tersebut adalah teman si penjual. Jual beli semacam ini disebut dengan najashi. Nah, misal saya punya teman yang menjual tahu, misalkan ya, punya teman yang jualan tahu. Ada yang mau beli
dengan harga murah dia tawar. Oh, terus tiba-tiba saya tahu nih, kayak karena saya temennya, udah saya beli aja dengan harga sekian, lebih tinggi dari si pembeli yang pertama tersebut, dengan tujuan agar dia mau naikkan harganya, biar dia beli dengan harga yang lebih tinggi. Itu juga tidak boleh. Jadi pura-pura nawar dengan tujuan agar mempengaruhi orang lain agar mau membeli, itu juga tidak boleh dilakukan meskipun jual belinya sah. Dan jual beli yang kesembilan yang sah tapi dilarang adalah jual beli alat-alat maksiat seperti untuk pencurian dan penghilangan nyawa orang lain. Pak, gimana yang jualan pisau? Nah, tujuannya apa dulu? Tentu si penjual tujuannya kan untuk membantu, kalau buat ngiris-ngiris sayuran, buat ngolahin ikan dan yang lain-lainnya, itu dibolehkan. Tetapi kalau kita tahu nih kalau si pembeli ini akan membeli pisau tersebut untuk membunuh misalkan, atau untuk merampok misalkan, itu tidak boleh dilakukan meskipun jual belinya tetap sah. Pak, gimana? Saya kan sebagai penjual nggak tahu nih kalau pisau ini bakal digunain untuk ngebunuh. Ya itu bukan urusan si penjual lagi. Si penjual kan menjual saja dan tidak tahu tujuan utamanya, kecuali si penjual tersebut tahu tujuan utama dari si pembeli bahwasanya digunakan untuk maksiat. Itu yang tidak boleh. Oke. Alhamdulillah, pelajaran kita tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang telah usai. Tugasnya seperti biasa mencatat apa yang ada di video. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.